Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fahrani dengan NIM 2514070150. Di sini saya ingin memenuhi tugas tafsir Tabawi pengganti UTS, mana tema yang saya ambil tentang kelemahan-kelemahan diri manusia. Tafsirnya saya ambil surat Ar-Rum ayat 54. Kita semua pasti merasakan hidup ini terus berubah. Dulu kita kecil butuh bantuan segalanya, lalu tumbuh besar, merasa kuat dan mampu. Namun lama-kelamaan tubuh mulai menua, tenaga pun perlahan menghilang. Perubahan ini bukan kebetulan. Semuanya sudah ditulis dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Ar-Rum ayat 54. Ayat ini yang mengingatkan kita tentang siapa diri kita sebenarnya dan betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan surat Ar-Rum ayat 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Pertama, kita diciptakan dari keadaan lemah. Kita lahir ke dunia dalam keadaan sangat tidak berdaya. Dari setitik air mani menjadi janin, lalu lahir sebagai bayi yang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa makan sendiri, tidak bisa berlindung diri, sepenuhnya bergantung pada orang tua. Ini adalah bukti nyata bahwa dasar diri manusia itu lemah. Kita tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki kekuatan apapun saat lahir. Di sini, kesabaran diajarkan sejak dini, belajar menerima keadaan, belajar bergantung pada Allah, dan menghargai jasa-jasa kedua orang tua yang merawat kita dari saat kita kecil sampai saat ini. Yang kedua, setelah lemah dijadikannya lah kita kuat. Seiring berjalannya waktu, kita tumbuh menjadi tegap, akal menjadi cerdas, tenaga terasa besar. Di masa-masa ini, banyak orang-orang lupa akan dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu untuk melakukan segalanya sendiri. Padahal kekuatan ini hanyalah titipan Allah semata. Ayat ini menjelaskan di mana Dialah yang memberi kekuatan dan Dialah yang berhak mengambilnya kembali. Maka makna sabar di masa kuat adalah tidak sombong, karena kekuatan ini tidak selamanya milik kita. Yang ketiga, setelah kuat kembali lemah dan beruban. Ini adalah fase yang pasti akan datang. Setiap orang pasti akan merasakan itu. Masa muda berlalu, digantikan masa tua. Tenaga menyusut, penglihatan kabur, rambut memutih sebagai tanda waktu telah berlalu begitu cepat. Kita kembali ke keadaan seperti semula, bergantung pada orang lain, terbatas kemampuannya. Disinilah ujian kesabaran yang sesungguhnya dimulai. Sabar menerima penurunan kondisi fisik, sabar menghadapi keterbatasan, dan sabar mengikhlaskan masa lalu yang sudah berlalu. Jangan malu menjadi lemah di masa tua, karena itulah fitrah manusia. Justru di masa inilah nilai ibadah menjadi lebih mulia karena tetap beribadah meski kondisi terbatas. Dari ayat ini kita bisa mengambil dua pembelajaran. Yang pertama, lemah itu adalah sifat asli manusia. Tidak ada manusia yang abadi kuat, tidak ada manusia yang sempurna. Sadari kelemahan diri, ayo kita selalu rendah hati, menyadari bahwa Allah lah yang maha kuat dan tidak pernah lemah dan tidak pernah berubah. Yang kedua, inilah makna kesabaran diri yang sesungguhnya. Sabar saat kita lemah, tetap berharap pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar saat kita kuat, tidak angkuh, dan berbuat baik. Sabar saat kembali di usia tua, menerima takdir Allah dengan ikhlas dan tenang. Ingatlah, perubahan keadaan ini adalah kehendaknya. Dia Maha mengetahui segala keadaan kita, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita mengeluh saat kita kedatangan sakit, mengeluh saat tubuh makin tua dan tak sekuat dulu.
atau sedih saat menyadari bahwa masa muda dan kekuatan fisik perlahan mulai menjauh. Namun, tahukah kalian, semua perubahan yang terjadi pada diri kita itu bukanlah sekedar proses yang datang begitu saja. Apalagi untuk mengusahakan hati kita. Di balik setiap detik yang berlalu, di balik setiap perubahan yang kita rasakan, tersimpan hikmah agung yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ketika tubuh melemah, saat itulah hati diajak untuk menyadari bahwa kita ini sungguh makhluk yang lemah, yang sangat membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kekuatan yang dulu kita miliki hanyalah titipan semata, yang sewaktu-waktu pasti ditarik oleh Allah kembali. Kesadaran inilah yang akan memadamkan sifat sombong, angkuh, lalu menggantikannya dengan kerendahan hati yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit mendatangi kita, saat itulah Allah sedang membersihkan jiwa kita dan raga kita. Rasa sakit itu bagaikan api yang membakar kotoran pada emas agar ia kembali murni dan berkilau kembali. Setiap rasa perih yang kita rasakan dapat menjadi pengubur dosa-dosa kecil, sekaligus sebagai pengingat bahwa dunia ini bukanlah tempat yang kekal. Bahwasanya kesempurnaan dan kenikmatan yang abadi hanya bisa kita dapat jika kita masuk surga nanti. Maka dari itu, janganlah kita bersedih hati atas perubahan yang sedang datang. Jadikanlah setiap perubahan itu sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin yakin serta percaya akan jadinya yang benar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran, beramal saleh, berbuat kebaikan, hingga kita dipertemukan di surga nanti.